Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohima dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan membuat video penjelasan soal PAT sebagai remedial nilai PAT dan sebagai persiapan ujian sekolah kimia. Sekarang saya akan membahas soal nomor 19. Kalau mendapatkan soal seperti ini, kita langsung saja ke persamaan reaksinya, kemudian baca soalnya. Soalnya, zat yang bertindak menjadi reduktor serta alasannya yang paling tepat berikut ini adalah, di sini itu pertama-tama kita menentukan bilangan oksidasinya atau biloxnya. Di sini pertama Fe itu memiliki biloxnya itu plus 2. Kemudian hasil reaksinya itu Fe-nya itu menjadi plus 3. Nah, di sini dari sebelum reaksi menjadi reaksi plus 2 menjadi plus 3 itu naik bilangan biloxnya. Oleh karena itu ini adalah reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita cari bilox dari MnO4. Nah, MnO4 ini memiliki muatan -1. Bilox oksigen itu -2. -2 dikali 4 adalah -8. Nah, oleh karena itu bilox Mn itu adalah plus 7. Kemudian hasil reaksinya Mn itu memiliki bilox plus 2. Nah, Mn sebelum reaksi menjadi reaksi itu mengalami penurunan bilangan bilox yang tadinya plus 7 menjadi plus 2. Reaksi ini disebut reaksi reduksi. Nah, pertanyaannya adalah zat yang bertindak menjadi reduktor. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Zat yang mengalami oksidasi itu adalah Fe2+ karena bilox yang tadinya plus 2 menjadi plus 3. Kita cari jawaban yang benar, Fe2+. Nah, ini udah benar. Coba cari yang B. B salah karena Fe3+ itu ada di hasil reaksi. H+ nggak mungkin. MnO4 itu bukan karena dia itu adalah oksidator bukan reduktor. Mn2+ bukan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 25. Yang pertanyaannya yaitu konfigurasi elektron dan unsur P dan Q berturut-turut adalah sebagai berikut. Jika P dan Q membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 25. Pembahasannya yaitu, pada unsur P ini memiliki unsur kovalensi 6 dan unsur Q memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka dibutuhkan 2 elektron pada unsur P agar elektron menjadi 8 dan 1 elektron pada unsur Q agar elektron menjadi 8 juga. Karena kedua unsur ini sama-sama membutuhkan elektron dan tidak saling memberikan elektron, maka ikatan ini ke dalam ikatan kovalen. Lalu untuk menentukan rumus kimianya, di mana P membutuhkan 2 elektron dan Q membutuhkan 1 elektron, untuk mempermudah, kita kalikan saja P dikali dengan 1 dan Q dikali dengan 2, menjadi perkalian silang. Maka dihasilkan jawaban PQ2. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 25 ini yaitu E, PQ2. Unsur 11R dan unsur 16K dapat membentuk senyawa dengan rumus dan jenis ikatan berturut-turut. Pertama-tama, kita harus menentukan konfigurasi elektron dari tiap unsur. Unsur 11R memiliki konfigurasi 281. Dengan elektron valensi 1, maka 11R termasuk dalam golongan 1A dan atom logam. Untuk mencapai kestabilan, 11R ini cenderung untuk melepaskan elektronnya, maka akan berubah menjadi R1+. Selanjutnya, unsur 16K memiliki konfigurasi 286. Dengan elektron valensi 6, maka 16K ini termasuk golongan 6A dan atom non-logam. Untuk mencapai kestabilan, unsur 16K ini cenderung untuk menangkap 2 elektron. Selanjutnya, kita menggunakan AXBY untuk membentuk rumus. R1 akan berperan sebagai AY+, dan K2- akan berperan sebagai BX-.
Dan kita tinggal tukar bagian atas ionnya ini, seperti yang AFBG, akan terbentuk menjadi R2K. R2K ini merupakan jenis ikatan ion, karena terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 28, logam magnesium dapat dibuat melalui proses DOW atau DOW. Magnesium merupakan logam yang penting karena sangat ringan. Magnesium dijumpai dalam jumlah yang cukup banyak di dalam air laut. Ion magnesium diendapkan dari air laut sebagai hidroksida. Kemudian, MgOH2 diubah menjadi kloridanya dengan cara mereduksikan dengan asam klorida. Setelah airnya menguap, MgCl2 dilelehkan dengan elektrolisis. Magnesium dihasilkan di katoda dan klor di anoda. Reaksi yang terjadi selama proses pemurniannya pada katoda dan anoda adalah sebagai berikut. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Logam magnesium dihasilkan di katode. 2. Logam Cu atau Ag dapat dijadikan sebagai anode. 3. Gas klorin dihasilkan di anode. 4. Sumber utama pembuatan gas tersebut adalah garam batu. Kita lihat pernyataan satu persatu. Pernyataan pertama, logam magnesium dihasilkan di katode. Bisa dilihat pada reaksi yang ada di katode menghasilkan magnesium. Berarti pernyataan nomor 1 ini benar. Untuk memudahkan menjawab, coret yang tidak ada satunya. Selanjutnya pernyataan ketiga. Gas klorin dihasilkan di anode. Pada reaksi yang ada, di anode menghasilkan gas klorin. Berarti jawaban yang benar adalah B, 1 dan 3. Tipe geometri molekul H2S dan SF4 secara berturut-turut ditunjukkan oleh untuk membuat molekul H2S, 1 dari elektron terluar H mengikat S, dan 2 dari 6 elektron S mengikat unsur H. Sisa 4 elektron bertindak sebagai 2 pasang elektron bebas, sehingga tipe molekul yang dihasilkan adalah AX2E. Untuk membentuk molekul SF4, 4 dari 6 elektron terluar S mengikat 4 unsur F. Sisa 2 elektron bertindak sebagai 1 pasang elektron bebas. Jadi, tipe molekul yang terbentuk adalah AX4E. Jadi, jawabannya adalah B, 2 dan 5. Soal nomor 30. Diketahui spesies X, Y, Z memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. X sama dengan AR4S23D6, Y sama dengan AR4S23D8, Z2+ sama dengan AR4S03D9. Urutan titik leleh unsur dari terkecil ke terbesar adalah, nah kita harus cari dulu nih atomnya. Yang pertama X itu nomor atomnya 26. 26 merupakan ferrum, kemudian Y sama dengan 28 merupakan nikel, Z sama dengan 27 sama dengan kobalt. Nah, berarti kita harus cari dulu nih titik lelehnya, harus tahu ya kalau bahwa ferrum titik lelehnya 1538, nikel 1495, kobalt 1455. Maka urutan dari terkecil ke terbesar yaitu ZYX, yaitu kobalt, nikel, ferrum. Seorang siswa akan melakukan percobaan pembuatan senyawa ester atau metanoat dengan reaksi sebagai berikut. Manakah dari gambar berikut yang menghasilkan senyawa ester yang dimaksud? Jawabannya adalah C. Pembahasan untuk soal tersebut adalah senyawa ester dapat disintesiskan melalui reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dan alkohol dengan menggunakan katalis asam. Reaksi yang menghasilkan senyawa ester pada soal tersebut adalah pada gambar C. Itu terbukti pada asam sulfat pekat yang merupakan asam karboksilat, asam formiat etanol merupakan alkohol, dan apabila alkohol ditambah dengan asam karboksilat, maka akan menghasilkan senyawa ester. Pembahasan soal nomor 35 yang soalnya, perhatikan tabel hasil uji karbohidrat berikut. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah, jawabannya adalah yang C. Pembahasannya yang pertama,
Sirup glukosa adalah cairan kental dan jernih dengan komponen utama glukosa yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan cara kimia atau enzimatis. Berarti jenis karbohidrat yang diperoleh dari hidrolisis amilum dengan enzim adalah glukosa, bukan selulosa. Berarti opsi D salah. Selanjutnya untuk uji molis, jika menghasilkan merah ungu maka itu karbohidrat. Jika tidak menghasilkan merah ungu berarti bukan karbohidrat. Jadi untuk opsi B salah. Selanjutnya untuk uji Fehling digunakan untuk menunjukkan adanya gula pereduksi yaitu fruktosa, glukosa, maltosa, dan laktosa. Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Jadi opsi A dan E salah karena uji Fehling tidak menghasilkan ester dan jenis karbohidratnya tidak ada amilum dalam uji Fehling. Berarti jawabannya adalah yang C karena maltose direaksikan dengan uji Fehling menghasilkan Cu2O atau tembaga 1 oksida.